Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di frekuensi FM 97,9, 101,2 MHz, AM 1080 kHz, atau Anda bisa dengarkan melalui RRI Digital dan rri.co.id serta pemirsa YouTube RRI Singaraja Official. Dialog interaktif Hai Balikan Ken, pagi ini kami akan sharing seputar topik sinergitas Polsek Grogak laksanakan patroli cegah kriminalitas bersama narasumber yang telah hadir di studio Pro 1. Kapolsek Grogak Bapak Kompol Arya Agung Arjana Putra SHMH. Selamat pagi Pak Kapolsek. Selamat pagi. Ya, apa kabar pagi ini Pak Kapolsek? Baik, luar biasa ya. Ini pertama kali datang ke RRI Pak? Sudah 2 kali. Oh, sudah 2 kali, Ya. Oke. Ya, yang pastinya terima kasih Bapak selalu meluangkan waktunya untuk sharing nanti bersama pendengar dalam dialog interaktif pagi ini, tentunya dengan topik yang berbeda ya Pak Kapolsek ya. Di mana sinergitas Polsek Grogak laksanakan patroli cegah kriminalitas. Kenapa harus melaksanakan patroli untuk mencegah kriminalitas? Tidak adakah pelaksanaan yang lain, kegiatan lain selain patroli Bapak untuk mencegah kriminalitas di wilayah hukum Polsek Grogak? Silakan Pak Kapolsek penjelasannya. Baik, sebelum memulai tentunya kita tidak lupa panjatkan puji syukur ya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya awali dengan penganyelimat Om Swastiastu. Selamat pagi para pemirsa seluruhnya. Saya Kapolsek Grogak, Kompol Arya Agung Arjana Putra. Terkait dengan dalam rangka menjaga Kamtibmas di wilayah hukum Polsek Grogak, kami dari Kepolisian Polsek Grogak di samping melaksanakan patroli sinergitas dengan instansi terkait, tentunya kami ada langkah-langkah preemptif juga sebelum melaksanakan tindakan-tindakan preventif. Kami juga melaksanakan langkah-langkah preemptif, misalnya seperti melaksanakan sambang penyuluhan, baik itu ke sekolah-sekolah, ke desa-desa, ke masyarakat lah seluruhnya yang ada di wilayah hukum Polsek Grogak. Oke, baik. Apa hasil dari sambang-sambang itu otomatis selalu berkomunikasi ya Pak ya dengan warga masyarakat sekitar? Oke. Kira-kira apa hasil dari sambang tersebut Pak Kapolsek? Kami di sana dalam sambang itu kami tentunya memberikan himbauan-himbauan Kamtibmas, kemudian menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas seperti misalnya terbukti pada saat ada kejadian beberapa waktu yang lalu ada kasus pencurian kendaraan bermotor. Itu karena sebelumnya kami kan sudah menyampaikan bahwa apabila ada misalnya kejadian-kejadian yang mungkin mengganggu situasi Kamtibmas, kami harapkan masyarakat turut berperan aktif. Dan ini terbukti pada saat ada kejadian pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan sore hari di Desa Pejarakan. Itu masyarakat secara spontan langsung melaporkan kepada saya langsung. Pada saat itu langsung ada yang WA saya menyampaikan bahwa ada pencurian kendaraan motor yang dimana kuncinya nyantol pada saat itu. Kunci nyantol. Kemudian setelah kami menerima informasi tersebut dari warga, kami langsung koordinasikan dengan anggota, kemudian langsung bergerak menuju ke TKP ya, menuju ke lokasi tempat terjadinya pencurian kendaraan bermotor, koordinasi dengan warga masyarakat sekitar, dengan Babin Kamtibmas, dengan Babinsa. Astungkare lah besok paginya itu pelakunya tertangkap. Ya, tertangkap masih bersembunyi di wilayah Desa Grogak. Kemudian dan masyarakat juga ya syukur tidak ada yang main hakim sendirilah. Karena di sana juga sudah dari Babin Kamtibmas, dari Babinsa sudah turun semua, dari Pak Perbekal juga peran aktifnya Perbekal juga ini sangat besar sekali, sehingga semuanya terungkap. Kemudian kami kembangkan, ternyata barang buktinya itu sudah dijual melalui media sosial, melalui akun Facebook, dijual ke wilayah Jembrane. Akhirnya kami dapatkan barang buktinya, kemudian kami kembangkan, kemudian ternyata ada TKP-TKP lain yang ada di luar Polsek Grogak lah. Kami sudah dapatkan barang buktinya dan sekarang pelakunya sudah kami tahan. Oke, itu kasusnya baru-baru ini ya Pak? Baru-baru ya, baru-baru. Mungkin belum ada sebulan, mungkin Pak, 2 minggu yang lalu lah. Oke, kasus kriminalitas lainnya apalagi Pak yang menonjol selain curanmor di sana? Curanmor sementara sampai sekarang sih baru itu saja. Yang itu yang masih tinggi kasusnya ya. Adakah kasus lain yang masih dalam penanganan? Mungkin ada satu ini kasus ya
pengeroyokan lah, tapi udah kami tangani, sudah kami ambil langkah-langkah hukum dan pelaku juga sudah kami tahan juga. Oke, baik. Polsek Grogak mewilayahi berapa desa ya Pak ya? Kami membawahi 10 desa. 10 desa. Ya. Oke. Dari 10 desa itu ada nggak salah satu desa yang memang bisa dikategorikan teridentifikasi memang rawan kriminalitas? Itu yang saya bilang, wilayah desa Pejarakan itu masih, karena kan di sana kan ya, pertama itu adalah jalur utama, yang kedua di sana memang penduduknya kan sudah heterogen lah. Ya. Di samping kriminalitas juga kasus laka lantas yang paling tinggi kasusnya. Karena kami selama saya di sana sudah 9 bulan ya, 9 bulan lebih. Itu rata-rata per bulan itu ada satu korban jiwa meninggal hanya karena laka lantas. Ya sebenarnya alasannya sangat sepele. Salah satunya ya mungkin karena human error. Yang kedua mungkin karena faktor jalan. Terus yang paling besar itu adalah human error, diantaranya tidak menggunakan helm. Nah ini kami selalu menghimbau, memberikan himbauan kepada masyarakat, kemudian mengambil tindakan juga, langkah-langkah hukum juga penegakan. Ya mungkin namanya masyarakat kan agak ini kan, harus tidak bisa kita seperti membalikan telapak tangan harus segera bisa, ini tidak. Tentunya kami juga harus memberi contoh dan menjadi contoh juga di masyarakat. Saya kira demikian. Oke, baik. Berarti apakah razia itu terus intens ya Pak ya? Intens. Kami setiap hari itu ini selektif ya. Ya. Setiap hari kami melaksanakan, entah itu siang, malam, apalagi patroli. Kalau malam itu kami selalu intensif kami melaksanakan patroli pada saat jam-jam rawan itu. Oke, iya. Dalam pelaksanaan patroli itu apa kira-kira yang menjadi sasaran utama Pak? Tentunya yang pertama itu adalah ini anak-anak geng motor itu kan. Nah ini itu karena masih ada ya di sana ya Pak ya, geng motor? Ya biasalah namanya anak-anak muda kan kadang-kadang kucing-kucingan ya. Ya trek-trekan lah, trek-trekan memanfaatkan kelengahan petugas kan. Kan tidak mungkin juga kami 1 kali 24 jam standby di sana kan. Makanya kami selektif prioritas, kami di mana kira-kira jam rawan, terutama yang daerah penyabangan gondol ya. Di gondol yang di dekat sebelum masuk Pelaki kan ada jalan memang lurus, itu memang sangat bagus untuk tempat trek-trekan. Makanya kami selalu ini koordinasi. Kebetulan juga di sana kami juga ada warga yang memang selalu memberikan informasi kepada kami pada saat jam-jam rawan, seperti misalnya pada di atas pukul 12 malam itu sampai jam 3 pagi biasanya kami pasti akan selalu melaksanakan patroli, selalu ini selektif terus kami berjalan di sana. Oke. Ya. Baik ya, itu memang sangat full dibutuhkan kesadaran dari masyarakat itu sendiri ya Pak ya. Tidak hanya mengandalkan dari pihak kepolisian. Iya, memang kalau tanpa peran serta masyarakat rasanya kami tidak mungkin, karena bagaimanapun walaupun kami sudah 1 kali 24 jam terus menerus, namun tanpa kesadaran masyarakat kami tidak ada artinya sama sekali. Oke, baik. Tapi untuk angka kecelakaan lalu lintas tidak sampai saat ini belum bisa dikatakan tinggi ya Pak ya, di wilayah Polsek Grogak. Kalau laka lantas mungkin ya cukup tinggi lah. Cukup tinggi ya. Cukup tinggi. Karena itu yang pertama itu adalah di sana itu jalur utama dari Gilimanuk ke Singaraja. Kemudian banyak juga kendaraan-kendaraan besar seperti bis-bis, truk-truk itu kan. Ditambah dengan mungkin masyarakat yang kurang kesadarannya untuk menggunakan helm itu. Ya, makanya kami selalu menghimbau pada saat kami melaksanakan razia, kami selalu memberikan edukasi kepada masyarakat yang memang tidak menggunakan helm, kami himbau untuk menggunakan helm. Atau memang kalau memang tidak disertai dengan kelengkapan kendaraan, pakai knalpot brong, ya terpaksa kami ambil tindakan tegas, ya kami tilang. Ya. Saya kira demikian. Oke, baik. Tapi bagaimana sejauh ini peran serta masyarakat dengan intensnya pengawasan, kegiatan yang dilakukan oleh Polsek Grogak? Ya tentunya sedikit ada perubahan lah dengan terutama anak-anak sekolah kan. Ya anak-anak sekolah itu kami selalu memberikan edukasi ke sekolah-sekolah, anak-anak SMP, SMA itu. Dan ya Stokaro yang dulunya ada salah satu SMP yang
dulunya selalu anak-anak tidak pernah pakai helm, sekarang sudah mulai ini karena kami juga selalu melewati ini melalui guru-guru sekolah, kami selalu pendekatan ke sana dan sekarang sudah mulai menggunakan banyak yang menggunakan helm. Oke, ya baik itu berkat kerjasama kepolisian dan masyarakat itu sendiri. Tapi bisa dikatakan masih efektif ya Pak yang namanya Jumat Curhat Minggu Masih efektif sekali. Ya. Kira-kira apa saja dari aspirasi masyarakat itu sendiri Bapak? Mungkin salah satunya tentang kesadaran penyalahgunaan narkoba dan sebagainya. Nah ini kalau narkoba ini memang prioritas dari Bapak Kapolres Buleleng ya. Pokoknya terkait dengan masalah narkoba ini Polres Buleleng itu pokoknya tidak toleran lah kepada narkoba. Pokoknya dikikis habis sampai ke akar-akarnya ini. Nah, di mana untuk tingkat Polres kan sudah berapa banyak kasus yang sudah kami ini melakukan penindakan dan astagfirullah sampai sekarang sudah mulai berkurang lah. Sudah berkurang sangat jauh ya. Ya, lebih banyak di sana pengguna atau pemakai? Kalau di wilayah Kecamatan Groga tidak begitu ini, karena kebanyakan ada di luar wilayah hukum Polsek Groga. Ya. Oke. Ya. Baik. Ya, kita juga menantikan atensi Anda pendengar di 24644 atau bisa ke WA Pro 1 di 0811 399 9790. Pemirsa YouTube di RRI Singaraja Official, Anda juga bisa berkomentar ya. Dan untuk topik bahasan pagi ini dalam dialog interaktif Hai Balikenken, sinergitas Polsek Grogak laksanakan patroli cegah kriminalitas bersama narasumber Kapolsek Grogak Bapak Kompol Arya Agung Arjana Putra SHMH. Kami masih menantikan atensi Anda di 24644 atau WA Pro 1 dan juga pemirsa YouTube RRI Singaraja Official. Dan dialog interaktif Hai Balikenken ini Anda juga bisa dengarkan melalui RRI Digital dan rri.co.id. Sembari menantikan atensi pendengar, mohon izin Pak Kapolsek, kita jeda sejenak.
Halo RRI. Halo RRI. Dialog interaktif Hai Balikankan pendengar masih menemani ruang dengar Anda dan terkait topik sinergitas Polsek Grogak laksanakan patroli cegah kriminalitas bersama narasumber Kapolsek Grogak Bapak Kompol Arya Agung Arjana Putra SHMH. Dan tadi sudah dijelaskan pendengar terkait patroli yang dilaksanakan oleh Polsek Grogak ini tentunya untuk memastikan rasa aman dan nyaman begitu ya bagi masyarakat, sekaligus mencegah timbulnya gangguan Kamtibmas di wilayah Grogak. Dan tentu saja patroli yang sambang langsung begitu ya Pak Kapolsek ya, ada dialogis juga bersama warga di sekitar ini. Polsek Grogak berusaha mengedukasi serta memberikan arahan terkait pentingnya kerjasama antara aparat kepolisian dan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Ada pertanyaan dari Ibu Putri melalui via WA Pak Kapolsek mempertanyakan sejauh mana peran serta masyarakat untuk membantu peran kepolisian, contohnya jika menemukan kasus pencurian serta sebagainya. Silakan Pak Kapolsek. Baik, terima kasih kepada Ibu siapa ya? Ibu Putri. Ibu Putri ya. Di sini kami bersama dengan masyarakat ya, bersama-sama dalam rangka memelihara Kamtibmas, dan memang kelihatan sekali di mana contohnya yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa pada saat adanya kasus pencurian itu yang di Desa Grogak itu, peran serta masyarakat itu ternyata sangat besar, di mana wilayah Desa Pejarakan itu masyarakatnya terkenal dengan kekompakannya dalam menjaga situasi Kamtibmas di wilayahnya, karena di sana itu sistemnya sangat terpadu. Apabila ada kejadian kriminalitas di wilayahnya itu, otomatis dari desa langsung menyebarkan melalui WA. Ya, WA itu begitu ada kejadian pencurian langsung diblok titik-titik yang kira-kira tempat untuk meloloskan diri pada dari para pelaku kejahatan. Ya, contohnya kejadian yang 2 minggu yang lalu, pencurian kendaraan bermotor, itu berkat peran serta masyarakat. Ya, langsung masyarakat begitu mendengar ada kasus pencurian kendaraan bermotor, karena ada CCTV juga. Langsung ini dari instruksi dari Pak Kepala Desa, koordinasi dengan kami langsung kerahkan anggota ke sana, langsung ditutup jalan-jalan yang pintu keluar yang kira-kira untuk tempat meloloskan diri. Kemudian masyarakat langsung menyisir lokasi-lokasi mana kira-kira yang dicurigai sebagai tempat persembunyian dari pelaku. Dan ya syukur alhamdulillah kita bisa menangkap pelakunya pada saat itu juga. Ya, enggak sampai 24 jam lah itu. Kita pelakunya langsung tertangkap. Walaupun sudah sempat barang buktinya sudah sempat dijual ke luar wilayah Polsek Grogak, namun kami cari, telusuri, dan akhirnya barang buktinya kita bisa temukan. Ya. Oke, berarti memang informasi awal itu dari masyarakat. Dari masyarakat ya. Baik ya. Dan ada support dari Pak Ketut Sutawan, Bravo Polsek Grogak selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman. Ada pertanyaan lagi dari Ibu Putri, Pak Kapolsek, bagaimana sejauh ini peran Siskamling yang ada di masing-masing desa? Kami perhatikan ya untuk Siskamling, memang awal saya memasuki Kecamatan Grogak memang peran masyarakat memang agak kurang. Namun pelan-pelan kami bangun kesadaran masyarakat agar Siskamling ini bisa dihidupkan kembali lah. Ini. Ya mudah-mudahan lah nanti kami selalu dengan seringnya kami melaksanakan sambang, kemudian patroli dialog, kemudian kami juga setiap melaksanakan rapat-rapat dengan instansi terkait, dengan kecamatan, Koramil, dengan para kepala desa. Saya selalu menghimbau kepada warga masyarakat melalui aparat setempat, tokoh-tokoh masyarakat, agar ikut serta berperan serta menjaga Kamtibmas di wilayahnya, karena bagaimanapun ini yang menentukan aman tidaknya situasi di lingkungan masing-masing adalah dari masyarakat itu sendiri. Ya. Tanpa peran serta masyarakat tidak mungkin kami dari pihak kepolisian bisa menjaga 1 kali 24 jam. Ya, ini kami harus bersinergi betul nih dengan masyarakat. Saya kira demikian. Oke, ya. Dan ini dari Pak Made yang ada di Temukus, terkait sekarang kan sudah memasuki cuaca ekstrim wilayah Bali dan juga sekitarnya. Apakah polisi bertugas juga untuk turut serta jika terjadi suatu bencana begitu?
Eh, ya, itu pasti sekali Pak Made ya. Apa namanya? Kebetulan kami juga dilengkapi dengan apa seperti sensor untuk apabila ada pohon tumbang. Ya. Itu kami dilengkapi. Dalam kesempatan pertama kami selalu bersinergi dengan instansi terkait, contohnya dengan damkar misalnya. Apabila ada misal kebakaran dengan cepat. Contohnya beberapa mungkin akhir 2024 ya, ada kebakaran di lahan milik provinsi namun berbatasan dengan TNBB. Nah, itu kami malam-malam kami dihubungi oleh kepala desa dan warga di Sumber Kelampok itu yang berbatasan. Saya langsung pakai motor trail langsung saya ke lokasi. Ternyata di sana sudah ada warga yang ikut berperan aktif walaupun dengan alat seadanya memadamkan api yang hampir merambah sampai ke kawasan TNBB. Dan di sana juga sudah ada dari pemadam kebakaran TNBB sudah turun juga sampai jam 12 malam lah kami di sana. Jadi kami dengan langkah cepat tanpa menunggu bantuan dari atas. Yang penting kami turun dulu, bagaimana caranya kami melakukan respon cepat lah gitu, untuk Respon cepatnya itu kira-kira seperti apa? Tergantung bencana yang datang gitu ya Pak ya. Oke. Seperti pada saat ada pohon tumbang di wilayah Sumber Kelampok berbatasan dengan Jembrane, untuk antisipasi ya jangan sampai arus lalu lintas macet ya, langsung Babin Babin Kamtimas di sana berkoordinasi dengan aparat setempat, kepala desa di sana dengan warga setempat, langsung gotong royong, spontan saja itu sebenarnya itu ya. Saya kira demikian ya. Oke. Berarti memang kepolisian tetap bertugas ya dengan dari Babinsa, Babin Kamtimas itu yang berperan penting karena itu kan mereka ini kan memang harus selalu bekerja sama. Kalau orang bilang itu seperti Ipin Upin lah mereka itu. Ya. Selalu turun bersama-sama ya, sinerginya sangat bagus sekali ya. Baik ya. Ya yang pastinya apapun itu baik bencana yang datang serta tindakan kriminalitas lainnya, kepolisian itu tetap terjun langsung Pak Kapolsek ya. Dan memang pendengar untuk menekan angka kriminalitas diperlukan peran serta masyarakat dari masyarakat itu sendiri, baik informasi awal jangan sampai hoax ya Pak ya. Pernah nggak dikerjain Pak Kapolsek? Ya Asukaro belum saya belum pernah ya. Jangan sampai ya Pak ya. Karena karakter masyarakat di wilayah Grogak itu sangat baik ya. Saya awalnya masuk Grogak kan ini orang Buleleng nih pasti ya. Ternyata tidak. Ternyata masyarakatnya sangat bagus sekali. Sangat humble, enak. Langsung kami cepat langsung beradaptasi dengan warga setempat ya. Oke. Ya. Jangan sampai Pak ya kalau dibalikin dikerjain bagaimana? belum. Mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan tidak. Oke, ya yang pastinya memang patroli bisa dikatakan itu yang solusi utama dulu ya Pak. Iya. Untuk menunjukkan komitmen Polsek Grogak untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ya Pak ya. Serta mencegah terjadinya tindak kejahatan dengan pendekatan yang humanis ya. Tapi memang dari ke-10 desa itu ya Pak ya kan memang beraneka macam karakter tuh Pak. Iya memang betul. Cuma sebagian di sana desa yang ada di wilayah hukum Polsek Grogak itu kan warganya itu sebagian besar kan asal muasalnya kan dari Seraya ya. Seraya Kabupaten Karangasem ya. Berarti karakternya itu tidak jauh beda dengan warga Seraya yang ada di Karangasem. Kebetulan saya juga pernah bertugas di sana. Jadi saya tahu ini bagaimana sih karakternya warga masyarakat sana. Jadi saya cepat bisa menyesuaikan diri di sana ya. Oh gitu, berarti nggak kaget lagi ya? Tidak kaget lagi. Tapi memang kebanyakan warga Seraya? Iya kebanyakan warga asal dari Seraya, leluhurnya ya. Leluhurnya ada mungkin dari kakek neneknya sudah di sana, gitu ya. Oke, baik. Seperti apa sih karakternya Bapak? Apakah tidak jauh beda dengan masyarakat Buleleng? Tidak jauh beda sih, tapi kalau masyarakat Buleleng pada umumnya kan artinya kan spontan ya, spontan. Berbahasanya juga ini. Tapi kalau dengan masyarakat Seraya di Grogak itu agak halus lah ini bahasanya. Kalau dengan orang yang tidak dikenal itu ini lebih intinya kalau kita baik dengan masyarakat pasti akan lebih baik dengan kita kan gitu ya. Betul. Ya. Saya sudah keliling kemana-mana bertugas baik di Bali maupun di luar Bali ya, kita mempelajari karakter masyarakat dulu ya. Betul ya Pak ya. Berarti sudah beraneka macam karakter Bapak ya, pelajari ya.
Oke. Ya, kira-kira apa yang menarik Bapak dari mempelajari macam-macam karakter warga itu? Apakah tidak menemukan kesulitan ketika melaksanakan tugas? Kalau saya sih selama ini tidak pernah menemukan kesulitan ya, karena kita yang penting kita tahu karakter masyarakat, kita harus cepat beradaptasi. Ya. Jangan sampai jangan kita membawa ego sendiri ya. Kita harus bisa, oh ternyata masyarakat maunya seperti ini. Ya, kita harus bisa ini menyesuaikan diri lah. Di sanalah kita selip-selip ya. Ngikuti alurnya gitu Kita ya. selipkan pesan-pesan Kaptimas di sana ya. Otomatis akan masyarakat, oh ternyata begini ya gitu. Kita ambil sisi positifnya lah gitu. Ya. Oke. Ada support juga dari Man Bulldog. Sukseme Pak Kapolsek, semoga ke depan Grogak tetap aman gitu ya. Baik ya, selama ini walaupun memang ada kasus-kasus tapi tidak terlalu bisa dikatakan ya kesulitan ya untuk Polsek Grogak. Ya tidak, karena apalagi di sana kan heterogen ya, ya Mbak ya. Apa namanya? Di sana ada warga Bali, ada warga Bugis, Madura, Jawa, di sana kan ada. Dari agama juga ada yang Muslim, ada yang Hindu, mayoritas Hindu, kemudian ada Nasrani juga sebagian kecil. Namun tetap bersinergi dan warga masyarakat di sana itu toleransinya sangat tinggi. Iya. Ya, itu yang ini kami tanamkan, harus selalu dekat dengan masyarakat. Ya. Betul, itu yang utama, toleransi beragama ya Pak ya. Karena banyak di sana ya pendatang gitu ya. Ya banyak juga ya. Untuk sidak sendiri bagaimana Pak? Sidak dukun? Kami rutin melaksanakan sidak, terutama yang warga-warga pendatang yang mungkin tidak mempunyai KTP ya. Kami selalu berkoordinasi dengan Pak Camat. Di sana kan melibatkan ada Linmasnya, ada Tramtibnya kan ada di sana. Kemudian melibatkan juga pecalang ya, pecalang desa setempat. Apabila kita melaksanakan sidak, kita libatkan pecalang. Baik. Hasil dari sidak duktang bagaimana Pak? Yang lebih banyak ditemui permasalahannya? Sementara sampai sekarang sih belum begitu ada, karena kebanyakan duktang itu kan yang yang tidak dilengkapi KTP, namun dia ada yang sudah mengurus ini seperti macam domisili ya, domisili itu ada. Tidak ada sih yang meresahkan lah ya. Oke, itu tindakannya pembinaan dulu ya Pak Ya, ya? pembinaan ya. Terus Selalu bersinergi dengan kecamatan, dengan desa itu. baik ya, feedbacknya seperti apa ketika Mereka sih dari ini sih menerima lah ini kita, tidak masalah. Justru mereka sangat welcome. Ya, berterima kasih kalau sudah diingatkan bahwa memang kalau memasuki suatu daerah tertentu itu harus dilengkapi dengan identitas diri tentunya. Saya kira demikian ya. Oke, berarti mereka cukup menyadari juga Ya. dengan kekurangan kelengkapan administrasi terutama Pak Ya, ya. ya. Ada nggak yang membandel Pak sampai saat ini? Nggak Sementara ada ya? belum sih. Sementara belum Iya. ya. Untuk penertiban pedagang-pedagang yang di pinggir-pinggir jalan itu apakah ada aturan dari Polsek Grogak buka sampai dengan pukul 20 contohnya Pak? Oh, nggak ada sih itu. Kalau masalah pedagang itu kan ranahnya dari ini ya, Tramtib ya, ya Satpol PP lah katakan seperti itu ya. Kami hanya mengimbau dari segi keamanan, karena kalau namanya di jalur utama itu ya, kita kan rawannya kecelakaan lalu lintas biasanya ya. Sampai sekarang sih ya setengah belum ada sih ya. Cuma itu aja, rawan kecelakaan lalu lintas biasanya ya. Itu yang sering terjadi Iya, ya. Ya karena jalurnya ya. Iya, jalur di sana jalur cepat Mbak. Jalur Cepat ya. Apalagi malam hari itu waduh, ngeri itu ya. Kalau bis sama truk itu, kalau ini bis terutama ya, bis malam itu ya, kecepatan tinggi itu. Kalau ini makanya kita harus selalu mengingatkan kepada masyarakat agar selalu berhati-hati dalam berkendara, terutama kendaraan roda 2 ya, sepeda motor ya itu, dan upayakan menggunakan helm lah pada saat berkendara. Walaupun itu dekat jaraknya, namanya kita pada saat apes kan kita tidak tahu kan. Walaupun dekat 100 meter ya, siapa tahu 50 meter di depan tahu-tahu kita ditabrak sama kendaraan yang lain kan. Ya, itu yang kita ini antisipasi kan. Ini karena di penghujung waktu, tapi kita terima saja Pak ya Oh iya, pendengarnya enggak di masalah. 24644. Selamat pagi. Selamat pagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Ini Pak. sarang Pak Anggas niki. Sekali lagi semoga RRI tetap jadi udara. Merdeka Pak Polisi. Baik, Merdeka, terima Pak. kasih Pak Anggas. Ini dari narasumbernya dari Polres mana Pak? Dari Polsek Grogak Pak Anggas. Polsek Grogak. Ya.
Ini begini singkat saja saya. Nggih, Cuman karena di waktu Grogak ya. ini kan di Grogak ini kan sering terjadi dulu ya karena jalan lurus atau dicekik dipakai ajang untuk trek-trekan. Anak muda biasalah Iya. gitu ya. Tapi polisi juga kan anggota itu kan terbatas sifatnya. Nggih. Sangat terbatas. Jadi kan mereka juga punya keluarga. Di sini ditidabrakan masyarakat atau kelihatan desa adat, pecalang, limas ikut serta di sini berpartisipasi di dalam mengamankan wilayah masing-masing. Jangan ditonton. Bedek-bedek WA Polres atau Polsek, bedek-bedek WA Polres. Ini tidak ada tindakan awal pencegahan dulu. Mestinya pecalang atau melalui wilayah desa adat perintahkan begitu ada trek-trekan dia yang pasang badan pertama. Setelah dia pasang badan baru koordinasi dengan pihak kepolisian atau Polsek atau Bimas. Kan itu mestinya. Nggih. Bedek Polres, mohon maaf nih ya, saya Oke. karena apa? Karena sering di lapangan terjadi hal seperti itu, karena masalah misalnya karaoke yang di malam bedek Polres, gitu. Padahal itu kan ada ke lingkungan dari sana yang mestinya secara persuasif perlu dilakukan. Ini khususnya bagi masyarakat harus paham juga tentang aturan regulasi. Polisi itu Polri itu terbatas dan dia juga punya keluarga. Itu harus dipahami. Jadi intinya sekali, mari berpartisipasi bersama-sama dalam mengamankan wilayah kita masing-masing. Sekian dan terima kasih Om Santi Om. Baik, terima Om kasih Santi, Pak saya. Anggas atas atensinya. Ini terkait dengan trek-trekan begitu ya. Tidak hanya diserahkan kepada pihak kepolisian, Iya. tetapi dititik beratkan juga kepada pecalang, masyarakat itu sendiri dan pilihan desa adat. Oke, silakan ditanggapi Pak Kapolsek karena waktu yang Nggih, terbatas. terima kasih nih Pak Anggas atas dukungannya. Tentunya kami dari kepolisian juga mengharapkan ya partisipasi masyarakat ya terkait dengan adanya trek-trekan ini yang tentunya sangat mengganggu warga masyarakat yang lain. Namun kami setelah adanya patroli-patroli yang sering kami laksanakan ya Astungkara untuk di wilayah perbatasan Cekik dengan Sumber Kelampok itu memang sekarang sudah tidak ada sementara. Setelah kami laksanakan patroli secara rutin di sana. Cuma mungkin yang di daerah Gondol ya, Gondol Penyabangan itu di depan warung pencar itu memang sering kejadian dan kami juga sudah selalu patroli sana karena kami juga udah ada warga yang di sana untuk sebagai informan lah katakan demikian. Apabila ada trek-trekan pasti akan memberi informasikan ke saya jam berapapun itu. Kadang-kadang jam 2 pagi, jam 3 pagi subuh itu langsung saya anggota supaya meluncur ke sana untuk melaksanakan patroli dan kadang-kadang ya itulah namanya anak muda kalau sudah muncul polisi ya udah langsung lari ketakutan. Namun ya tentunya kami tetap laksanakan penindakan tegas namun humanis ya. Baik. Terima kasih ya Pak Angga ya. Pak Anggas. Pak Anggas ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan dengan adanya dukungan dari masyarakat ya kami dari kepolisian tentunya semakin tambah semangat lah untuk melaksanakan tugas. Saya kira demikian Pak. Baik, ini sebagai penutup Pak Kapolsek mungkin ada semacam himbauan terkait Oh, topik iya. pagi ini. Baik Mbak, kepada masyarakat warga Kecamatan Grogak khususnya tentunya kami dari kepolisian tidak henti-hentinya menghimbau agar selalu menjaga keamanan diri dan keamanan orang lain dan juga keamanan lingkungan yang ada di sekitarnya. Terkait dengan dengan agak tingginya kasus kriminalitas, kami mohon kepada warga masyarakat pengguna jalan raya terutama yang berkendara roda 2, kami harapkan gunakanlah helm yang berstandar SNI. Artinya apabila berkendara tentunya gunakanlah helm agar untuk menjaga keselamatan diri dan keselamatan orang lain. Tentunya kami di sini sangat terbantu apabila warga masyarakat ikut berperan serta dalam menjaga situasi Kamtibmas di wilayah masing-masing. Saya kira demikian. Baik, himbauan tadi menutup jumpa kita Pak Kapolsek yang pastinya memang dengan adanya keamanan di wilayah hukum Polsek Grogak itu diharapkan hubungan yang lebih baik ya Pak ya, Iya, antara masyarakat dan kepolisian serta pihak-pihak terkait serta tercipta situasi yang bisa lebih aman di wilayah Grogak itu sendiri. Ya, terima kasih kepada Bapak Kapolsek Grogak Bapak Kompol Arya Agung Arjana Putra SHMH atas waktu dan kesempatannya telah hadir ke Studio Pro 1 terkait topik sinergitas Polsek Grogak laksanakan patroli cegah kriminalitas. Selamat bertugas kembali Pak Kapolsek, salam sehat selalu. Terima kasih banyak, salam sehat selalu. Mendengar demikian dialog interaktif, Hai balikan kan untuk edisi akhir pekan ini tepatnya Sabtu 18 Januari 2025. Saya Ayu Sundari pamit, terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.